Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, adapun pemimpin-pemimpin yang menjadikan wilayah itu, kekuasaan itu sebagai amanah. Nah, dia dapat kekuasaan ini dianggapnya bukan kesempatan, tapi ini amanah. Dan dia jadikan itu kekuasaan alat li khidmatil ummah, alat untuk berkhidmat kepada umat. Dan dia adil pada kekuasaan itu. Nah, maka ini imam, ini pemimpin bimaqamin rafi' indallah subhanahu wa ta'ala. Ini orang pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menganggap bahwa kekuasaan itu amanah. Amanah, bukan nikmat, bukan nikmat. Jadi salah besar orang yang dapat kekuasaan itu lalu sujud syukur, salah besar. Salah besar. Ini kekuasaan bukan nikmat, ini amanah. Kalau nikmat itu mudah disalahgunakan. Tapi kalau amanah artinya beban. Orang-orang yang adil itu orang yang menganggap kekuasaan itu amanah. Dia gunakan kekuasaannya sebagai alat untuk berkhidmat kepada umat. Ada yang rumah rusak bisa dibangunakannya. Ada orang yang kadang berobat, dibiayainya berobat. Ada orang kadang mampu sekolah, digratiskannya sekolah. Nah, ini kekuasaan dijadikannya alat untuk berkhidmat kepada umat. Bahwa bimaqamin rafi' indallah. Nah, ini orang di tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Manusia yang paling disukai oleh Allah pada hari kiamat, yang paling dekat daripada Allah pada hari kiamat itu imamun adil, pemimpin yang adil tadi. Pemimpin yang adil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Satu hari kerja dari pemimpin yang adil itu pahalanya sama dengan ibadah rakyat 60 tahun. Ini si pemimpin ini dia bekerja dengan adil. Dengan adil. Nah, satu hari dia bekerja dengan adil, nilai pahala yang diberikan Allah sama ibadah rakyat 60 tahun. Ini pemimpin-pemimpin yang adil. Rasulullah SAW menyatakan sab'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh, imamun adil. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah pada naungannya, pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 kelompok manusia yang di padang mahsyar itu dapat naungan khusus dari Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi artinya bahwa kalau kita hendak mulia, jangan mencari kemuliaan itu dengan memimpin suatu wilayah. Kalau kita hendak jadi orang mulia, janganlah kita dapat kemuliaan itu dengan sebab kita berkuasa. Karena itu akan berakhir. Bila itu berakhir, mulia kita pun berakhir juga. Nah. Wa in raggabatka fil izzah allati la tadum kal mal zahadatka nihayatuha li faqdi tilkal izzah wa huzni firaqiha wa tulil hisab yaumal qiyamah.
apabila menggemarkan akan engkau pada kemuliaan yang tidak kekal seperti harta. Nah, harta itu pada awalnya, pada zahirnya menggiurkan. Lalu setiap orang ingin mulia dengan berharta. Karena berharta akan mudah menunaikan hajat, akan mudah meluluskan kehendak, akan banyak mempunyai pengikut. Nah, karena dia berharta. Zahadatka nihayatuha, maka tidaklah menggemarkan akan engkau kesudahannya kemuliaan dengan harta. Lifaqdi tilkal izzah wa husni firaqiha wa tulil hisab yaumal qiyamah, karena kemuliaan dengan harta itu pasti berakhir dan sedih berpisahnya, dan di akhirat akan lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keliru juga kalau kita hendak mulia dengan harta. Keliru kalau kita hendak jadi orang mulia dengan harta. Karena harta pasti habis, harta pasti berakhir. Berarti kemuliaan kita pun akan berakhir juga. Dan tentu akan sedih, ditambah lagi di akhirat akan banyak pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang harta, dari mana kita dapatkan, kemana kita menggunakannya. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'u ummatil jannah qabla agniyaihim binisbi yaumin wa dhalika 500 'am. Rasulullah bersabda, masuk orang-orang fakir umatku ke dalam surga sebelum orang-orang kaya mereka setengah hari akhirat. Dan itu adalah 500 tahun dunia. Ini sama, orang kaya, orang miskin, penyembahyangnya sama, takwanya sama, baik akhlaknya sama, taatnya sama, mati. Nah, orang miskinnya terdahulu ke surga 500 tahun pada orang kaya. Kenapa sebabnya? Karena ini orang kaya akan banyak tanggung jawabnya di hadapan Allah tentang harta-harta yang dia miliki itu. Nah, kan banyak tahu orang miskin beli rumah kada, mengontrak rumah, misi kendaraan kadada, besi kabun kadada. Apa tanggung jawabnya? Kada banyak tanggung jawabnya di sisi Allah. Nah, kalau orang kaya ini walaupun dia ahli ibadah, tetap dia tanggung jawab yang banyak di sisi Allah. Di mana dapat harta itu? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, kemana aja menghabiskannya? Satu persatu harta ditanyai oleh Allah, dan itu makan waktu 500 tahun. Jadi orang-orang miskin sudah bersenang-senang di surga, orang kaya masih sibuk di padang mahsyar mempertanggungjawabkan kekayaannya itu. Nah, jadi harta itu pada zahirnya manis, tapi batinnya membuat kita susah di akhirat terutamanya. Para muhibbin rahimakumullah, ta'azzaz ayyuhal murid bi'izzatin la tafna wa hiya izzatu ma'rifatillahi ta'ala. Carilah kemuliaan itu wahai murid dengan kemuliaan yang tidak fana, yaitu kemuliaan dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebaik-baik kemuliaan yang kita cari. Hendaknya diri kita ini mulia bukan karena berkuasa. Diri kita mulia bukan karena punya harta. Diri kita mulia bukan karena sanak keluarga. Diri kita mulia bukan karena kawan. Nah, diri kita mulia semata-mata karena kita mulia, karena kita punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya. Izzatun fid dunya wa izzatun fil akhirah. Di dunia dia mulia, di akhirat lebih mulia lagi. Izzatun indal khalqi, di sisi makhluk dia mulia.
izzatun indallahi ta'ala, mulia lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah kemuliaan yang mesti kita cari. Itulah kemuliaan yang mesti kita miliki, yaitu kita menjadi orang mulia dengan sebab kita ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.